Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Gimana para jemaah muda sekalian? Apakah kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita di tahun awal di 2024 ini semoga terus disehatkan ya sampai akhir tahun dan seterusnya. Di sini saya Cika Aulia Putri akan memberikan wawasan sedikit kepada hadirin sekalian mengenai saum. Di sini saya mengambil judul yaitu kenali saum lebih dalam. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim wajib untuk memahami, untuk mengenali dan juga mengamalkan saum ya, karena saum adalah salah satu rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang keberapa? Keempat. Rukun Islam yang 5 yang keempat, betul. Nah, saum itu sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat Allah sukai ya semuanya. Nah, saum secara bahasa itu tuh berasal dari kata soma ya, sumu, sauman atau siaman yang artinya menahan diri. Nah, secara istilah yaitu al-imsaku anil akali wasyurbi wal jimai minatul ilfajri hatta ghurubis syamsi. Yang artinya menahan diri dari rasa haus dan lapar dan jima dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, saum itu sendiri terbagi menjadi 2 ya, teman-teman semua, yaitu ada saum wajib dan saum sunnah. Saum wajib seperti yang kita ketahui itu seperti saum Ramadan, terus saum qada, terus juga saum kifarat. Nah, lalu ada saum sunnah yaitu seperti saum Senin Kamis, saum Ayyamul Bid, saum 6 hari di bulan Syawal, sama saum Daud. Nah, coba nih sebelum aku lanjut, teman-teman semua nih di tahun 2023 kemarin, saum Ramadannya ada yang masih bolong-bolong nggak? Ya, yang udah gak bolong nih bagus ya, dipertahankan di 2024 ini. Nah, yang masih bolong harap untuk segera dirubah. Nah, tapi ini yang perempuan ya, aku mau nanya nih, ada gak sih yang saum kodonya masih belum tamat? Nah, yang belum tamat untuk segera ditamatkan karena kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, karena saum qada itu termasuk kepada saum yang wajib ya semuanya. Nah, selanjutnya ada keutamaan saum. Di sini saya mengambil 3 keutamaan. Yang pertama yaitu untuk meraih ketakwaan. Lalu yang kedua itu saum sebagai sebab-sebab dihapusnya dosa. Tetapi kita menjalankannya harus dengan iman, ikhlas, sabar, dan sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu yang ketiganya itu saum itu mendatangkan banyak pahala yang melimpah. Makanya kenapa Allah tuh sangat menyukai orang yang beribadah saum. Di ibadah saum ini sendiri tuh kita tidak hanya untuk menjalankan kita menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan diri nih untuk tidak untuk tidak berkata kasar, untuk tidak sombong, untuk tidak iri, atau juga menahan hawa nafsu ya. Makanya kenapa di ibadah saum ini salah satu ibadah yang istimewa ya bagi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa dan juga orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan semuanya di keutamaan saum nih, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, salah satu keutamaan saum adalah untuk agar kita meraih ketakwaan. Nah, sudah disebutkan juga di surat Al-Baqarah ini agar kita bertakwa. Lalu ada hadis dari Rasulullah yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan tapi dengan atas dasar iman dan juga mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Nah, di sini sebenarnya orientasinya lebih ke saum Ramadan, tetapi tidak salah juga bila kita memasukkannya kepada saum-saum yang lain.
Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nah saum itu kita diajarkan untuk sabar, untuk ikhlas, terus untuk menjaga diri kita dan menahan diri kita. Nah, disebutkan juga di sini asalkan saum itu keutamaan Ramadan, saum itu keutamaan saum itu salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kita harus menjalankannya dengan iman, seperti yang hadis ini sampaikan ya. Lalu hikmah saum, di sini saya juga mengambil 3 hikmah saum. Yang pertama yaitu kita diajarkan untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kita saum adalah untuk diri kita sendiri, untuk bekal kita di akhirat. Jadi kita tuh untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk mendapatkan pujian ya teman-teman semua. Lalu yang kedua, saum itu membuat kita untuk menyembunyikan amalan kita. Nah, kenapa amalan kita disembunyikan ya? Karena sebenarnya amalan itu bukan untuk orientasi dunia, tapi untuk orientasi di akhirat nanti. Jadi kita sebagai bekal kita di akhirat. Nah, yang terakhir itu adalah kita diajarkan untuk tangguh dengan cara sabar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk sabar, ikhlas, dan menjalannya sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah. Sebelumnya, teman-teman semua tahu nggak sih saum sama puasa itu beda atau sama? Beda. Sama. Ya, jadi nggak salah ya, semua jawabannya benar. Nah, jadi saum dan puasa itu serupa tapi tidak sama. Kenapa begitu? Karena ada dalam bahasa Sanskerta adanya upawasa. Ya, puasa itu upawasa, yang artinya menahan diri. Jadi secara bahasa saum dan puasa itu artinya sama, itu sama-sama menahan diri. Tetapi puasa itu bisa saja diartikan seperti puasa yang kayak diet, terus abis itu puasa yang paginya nggak makan tapi nanti siangnya jam 1 makan, atau puasa nggak makan nasi, atau puasa nggak makan daging tapi tetap minum, kayak gitu. Sedangkan saum sendiri sudah ada ketentuannya, dari caranya, waktunya, semuanya sudah ada ketetapannya dari Allah dan sudah diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi bila kita juga ingin mengatakan aku lagi puasa nih atau kayak gimana, itu tidak salah ya, karena puasa itu sebenarnya bahasa yang memang bahasa yang kita mengerti. Nah, tetapi saum itu sendiri adalah bahasa yang diajarkan oleh Al-Quran atau bahasa Arab ya. Nah, sebagai penutup pada pembahasan kali ini, marilah kita semua bersihkan diri dengan membiasakan ibadah saum, termasuk saum sunnah yaitu Senin Kamis, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya agar bertemu pada puasa Ramadan di 2024 ini. Dan semoga kita juga dianugerahkan kemampuan untuk beribadah secara ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.